Hai Sobat Pustaka, ketemu lagi di Library Podcast. Nah, hari ini kita ketemu sama salah satu penggerak literasi yang cukup istimewa buat kami di Klub Buku. Nah, kenalan dulu nih Mas Arif buat kita-kita di YouTube. Silahkan. Oke, oke, terima kasih Mas Agung dan teman-teman semua. Halo, salam kenal. Namaku Arif. Eh, jadi aku sebetulnya bagian dari klub bukunya UNER juga, apa teman-teman yang mendengarkan. Selain itu, aku dulu aktif selama setahun jadi koordinator komunitas baca buku di luar kampus, namanya Surabaya Book Party. Eh, Lalu juga sekarang masih aktif juga di kota Medan sebagai koordinator sebuah komunitas namanya Medan Book Party. Seperti itu, masih satu jejaring dengan Surabaya Book Party seperti itu. Itu mungkin sedikit kenalannya Mas Agung. Yeay. Nah, Mas Arif boleh diceritain nih kenapa dulu itu suka literasi dan kemudian sampai sekarang suka dengan literasi dan kemudian mungkin boleh diceritakan juga apa namanya suka dukanya dalam literasi. Iya Mas. Jadi kalau kalau ngomongin terkait dengan kapan sih pertama kali suka baca buku? Suka baca buku pertama kali itu Mas dan teman-teman ya. Itu momennya ketika dulu jadi ada film namanya Percy Jackson gitu kan. Terus tertarik sama sama ceritanya. Oh kok kayaknya seru nih gitu kan. Terus cobalah baca-baca buku Percy Jackson novel yang kedua. Nah, situlah mulai masuk. Oh ini loh seru ya baca buku gitu. Fast forward, itu kan waktu SMA, SMP, terus sering baca buku novel-novelnya Rick Riordan dan sebagainya. Waktu kuliah S1 psikologi di UNER juga gitu, semester 3 ada sebuah mata kuliah. Terus dikenalkan sama sebuah buku namanya Mindset dari penulisnya Carol Dweck gitu. Dari situ barulah kayak kebuka banyak cakrawala ilmu gitu kayak oh ternyata ini loh sukanya baca buku. Ketika buku itu aku baca, jadi Mas sebelum sebelum masuk kuliah Mas, aku tuh baca buku dulu, buku itu. Waktu udah masuk kuliah hari pertama, masuk mata kuliah itu diajar sama dosen psikologi namanya Pak Iwan. Terus entah kenapa yang dulu itu kayak Pak Iwan ini tuh terasa eh, out of reach gitu ya Mas ya, diajak ngobrol tuh kayaknya beliau sangat pintar dan sebagainya. Setelah baca buku tadi diskusi sama beliau dari bacaan buku yang sebelumnya dibaca waktu belum belum masuk kuliah, entah kenapa jadi nyambung sama beliau, jadi nyambung, tahu jokes-jokesnya beliau gitu kan, terus belajar jadi lebih mudah. Jadi kayak kalau mau ngomongin suka baca buku, pemantik awalnya dari novel, dikuatkan waktu kuliah gitu Mas. Itu ngomongin tentang habit baca bukunya Mas ya, karena melihat ada insentifnya. Oh ternyata jadi lebih luas wawasannya. Oh ternyata jadi lebih nyambung sama kuliah kayak gitu. Itu pemantik awalnya Mas. Nah terus fast forward setelah lulus, ceritanya ceritanya itu dikenalkan sama teman sama sebuah komunitas. Jadi komunitas ini ada duluan, namanya Surabaya Book Party. Nah waktu itu kan kupikir orang baca buku tuh sedikit gitu Mas. Kayak baca buku, siapa sih yang suka kayak gitu. Orang di kampus aja diajak ngomong buku gak nyambung gitu. Apa namanya, pernah suatu ketika tuh inget ada bazar buku di psikologi UNER. Aku beli bukunya Siddhartha Gautama gitu kan, tentang hidup minimalisme. Nah itu ku diskusi sama teman, nggak ada yang nyambung, kayak aduh ya udahlah, berarti emang baca buku itu emang kegiatan yang jarang orang suka. Terus ada klub buku di luar kampus diisi oleh orang-orang yang antusias. Oh ini seru banget nih kayak gitu. Fast forward akhirnya ikut kegiatan itu, nggak terus karena suka aktif, lama-lama ya udah daftar jadi volunteer, nyemplung karena aktif di sana gitu kan, punya semangat untuk memasyarakat membaca buku, memfomokan baca buku. Kalau aku sering bilangnya Mas, memfomokan baca buku. Ya udahlah akhirnya dipercaya untuk jadi ketua Surabaya Book Party seperti itu waktu itu. Dan waktu itu banyak hal, apa ngomong Mas ya, yang namanya membiasakan sebuah kebiasaan yang orang tuh nggak familiar, itu tantangannya banyak banget sih Mas. Mulai dari mana nih Mas? Kayak kalau misalkan dibiarin tanpa arah ini bisa ngomong banyak nih aku Mas. Kayak gitu Mas Agung. Iya benar, benar Mas Arif, kalau di kampus itu di perpus sendiri aja kelihatan banget kalau di perpus itu.
rata-rata orang kunjungannya ya nggak apa-apa sih ke perpus itu nggak baca buku, tapi setidaknya core bisnisnya perpus jadi hilang kalau kalau menurut saya kalau nggak udah nggak ada yang baca buku kayak gitu. Dan oke, Mas Arief ini tadi sangat suka dengan buku dan dimulai dari So, Dexter ya. Oke, kalau di perpus kelihatannya itu punya serinya sampai 5 kalau nggak salah. itu mas yang perlu itu mas, buku nggak keputus-putus, jadi baca sampai akhir gitu. Nah, terus gimana tanggapan orang tua Mas Arief ini sama kegiatan Mas Arief yang mungkin di luar psikologi kayak gitu? Hmm, Hmm. betul betul. Heran sih mas, itu pertama heran. Pertama heran, karena ini sebenarnya mimpi dari orang tua tuh kan pingin aku menekuni dunia akademisi, karena ayah itu kan dosen, mama itu kepala sekolah kayak gitu. Ayah tuh sebenarnya sampingannya dosen. Dosen UNER juga mas, beberapa dosen UNER juga panggilan gitu ngajar ngajar pajak. Eh, jadi pinginnya sih jadi pengajar juga gitu mas. Bapak jadi psikologi, jadi dosen psikologi kayak gitu. Terus ketika tahu banyak agenda itu waktu itu ya selama setahun, porsir banyak untuk komunitas, itu kaget gitu. Sebenarnya ngapain sih gitu? Kenapa nggak kuliah aja gitu gitu. Eh, tapi maksudnya dari situ em, banyak banyak cerita sama orang tua gitu kan. Aku tuh begini, aku tuh begitu. Karena mama juga sebenarnya guru bahasa Indonesia gitu Mas Agung. Mama tuh guru bahasa Indonesia. Jadi melihat aku suka baca buku, akhirnya mulai interest juga. Oh, anak muda suka baca buku ya. Mama tuh sering sering sharing buku tuh Terelie gitu kan, apa N. Hadini gitu. Buku-buku sastra lama lah, karena mama kan guru bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi yang awalnya heran, secara nggak langsung ketika mama tuh ngomongin buku, aku nyambung gitu mas. Jadi orang tua suportif untuk aku bisa ada di gerakan seperti ini gitu. Keren ya mamanya. Ya karena relate sama bahasa Indonesia tadi ya. Karena bahasa Betul, Indonesia juga ngedukung sih soalnya kalau untuk literasi. Nah, betul mas, betul terus betul. kemudian Kak tadi kan sudah apa namanya jadi volunteer di Surabaya Bupakti dan kemudian Mm, sudah selama setahun di sana. Nah, mm, ini ceritain mungkin suka duka ngebangun komunitas Surabaya Bupakti bersama teman-teman relawan di SBP seperti apa, Mas? mm. Iya mas. Jadi mungkin aku perlu perlu menegaskan buat para pendengar teman-teman. Jadi Surabaya Book Party ini sudah ada sebelum aku join. Jadi aku sifatnya meneruskan gerakannya aja gitu ya. Di Surabaya Book Party itu kami punya punya sebuah apa ngomongnya ya, visi gitu. Bukan visi, mungkin slogan dulu slogan. Jadi kami itu eh, slogannya adalah kami ingin memfomokan baca buku. FOMO itu kan hal yang mungkin orang tuh identik, kalau orang psikologi ya, itu adalah kecemasan yang orang tuh perlu hindari gitu kan. Cuman kami pikir yang namanya cemas, FOMO, kalau untuk hal baik, ya kenapa enggak gitu kan. Kita at some point perlu pintu masuk yang orang tuh bisa mudah untuk menerima, dan kupikir dengan memfomokan baca buku itu jadi pintu masuk yang oke gitu. Salah satunya ya Mas ya. Nah, tapi suka 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 dukanya banyak dalam dalam ini, naik turunnya banyak kayak gitu. Kalau kita ngomongin tentang ini dulu deh, outreach dulu untuk menggait orang baru gitu ya. Seringkali itu gerakan kami itu terhambat sama ruang publik, Mas, kayak gitu. Kami kan punya visi ini karena kami mau memfomokan baca buku. Kami pingin tanda kutip menjajah sebanyak mungkin ruang publik gitu kan. Jadi orang tuh expose, oh ternyata di taman bisa baca buku. Oh, ternyata di sini bisa baca buku kayak gitu. Jadi orang melihat, orang penasaran, orang ikut. Itu Mas, apa namanya, cara kami untuk menggait orang secara organik, selain lewat medsos gitu kan. Kami juga lewat apa namanya, kehadiran kami di ruang publik. Kami susah mas buat pinjam taman, kegiatan di taman. Kami beberapa kali ada case kita diusir gitu. Kami diusir gitu. Terus kami mau pinjam apa itu ya susah. Memang kami pada akhirnya bisa bisa mulai yang namanya keterbatasan kan, akhirnya muncul yang namanya kreativitas gitu kan mas. Kami deal-dealan sama kafe, deal-dealan sama, pernah waktu itu deal-dealan sama jadi tempat sport massage gitu. Jadi seorang itu punya gym sama punya sport massage. Kami kegiatan di sana gitu. Maksudnya kayak itu tuh agak 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 jauh sebetulnya. Apa hubungannya sport massage, gym sama baca buku? Tapi ya namanya juga orang pingin ini ya Mas ya, melebarkan sayap gitu kan, gerakannya untuk dilihat. Kami ingin nunjukin baca buku itu bisa di mana aja, termasuk di tempat-tempat yang tidak umum gitu.
Jadi akhirnya muncul seperti itu untuk kita bisa apa berkolaborasi, bermitra. Karena kan kalau kita ngomongin tentang literasi, gerakan masyarakat membaca buku Mas ya, itu kerja kolektif. Kami nggak bisa sendirian gitu ya. Dan kami pikir pun di Surabaya juga 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 banyak 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 banget klub-klub buku serupa. Dan apa namanya, kami sadar kami nggak bisa sendirian. Selain kami itu menggait tempat-tempat untuk kami bisa berkegiatan, kami juga collab sama beberapa komunitas buku lain gitu. Untuk apa? Untuk mengamplifikasi gerakan kami. Karena kan kami visinya sama, cuma beda tempat aja gitu. Jadi kenapa enggak? Termasuk sama sama klub bukunya UNER kan juga pernah Surabaya Book Party Mas waktu itu Mas ya, kita kegiatan di Taman UNER dihadiri oleh 50 orang lebih waktu itu Mas ya, rame banget. Jadi itulah upaya-upaya untuk apa namanya mengatasi keterbatasan. Itu duka, suka, ada lagi dukanya Mas. Yang namanya komunitas tuh kan sebetulnya kan sukarela gitu kan. Beda, agak syok karena Surabaya Book Party itu kayak semacam organisasi, lembaga pertama yang aku lead di luar kampus. Kalau di kampus itu kan orang-orangnya ada di kampus. Ketika orangnya hilang, pengurusnya tanda kutip tidak aktif, bisa cari di kampus gitu kan. Dulu waktu jadi ketua BLM psikologi, orangnya bisa dikontrol karena orang di situ semua di psikologi gitu kan. Tapi kalau di luar ini gimana kontrolnya, orangnya macam-macam, usianya beragam dari SMA sampai usia kerja itu kami ada semua di pengurusnya gitu kan untuk kesehariannya. Jadi oh Mas nggak bisa, aku ada ujian besok Mas, aku ada sekolah Mas, nggak ada yang nganter, Rif aku lagi lembur nggak bisa join apa nyiapin dan sebagainya. Itu struggle dalam SDM. Tapi memang pada akhirnya setelah setahun ada di Surabaya. Jadi teman-teman, aku juga perlu perlu ngasih tahu kalau aku sudah bukan lagi ketua Surabaya Book Party karena aku sudah di Medan sekarang. Aku megang yang di Medan, Medan Book Party. Jadi eh, satu hal yang memang kami komunitas itu tidak bisa mengikat orang lewat apa kedekatan. Dalam arti proximity jarak ya. Tapi karena kita tuh punya kesukaan yang sama, satu hal yang ternyata bisa mengikat semuanya Mas adalah visi yang sama. Karena kami suka baca buku, kami suka ketemu orang-orang yang apa pemikirannya sama, sama-sama suka sharing buku, suka baca buku. Jadi untuk mengikat teman-teman tuh, aku sudah mulai menemukan polanya, yaitu dengan apa? Tanda kutip menguatkan visi kayak gitu. Gitu sih Mas. Jadi apa namanya? Ya itu duka-duka yang terjadi apa namanya dalam mengurusnya, mencari tempatnya gitu. Terus apa namanya? Kami juga karena komunitas yang tidak profit, seringkali ketika berkegiatan tuh ya susah lah gitu kan untuk ya ada keresahan di mana teman-teman itu kan sudah kerja keras, masa sih kok nggak dapat sedikit apa namanya tanda terima kasih gitu kan. Jadi dulu tuh bayangannya bisa nggak ya kalau kita nongkrong itu nongkrong rapat tuh minimal di kafe bisa bayar ST-nya lah, nggak usah anak-anak nggak usah keluar uang, tapi kita bayarin lewat uang komunitas gitu. Nah itu yang dulu tuh sempat dieksplor gitu kan, dan dulu belum ketemu jawabannya, tapi sekarang sudah mulai ada lah gitu apa namanya, ternyata banyak kungfunya untuk bisa mengatasi itu gitu sih Mas. Oke, keren ya. Nah, mungkin Mas Arif punya nih, Hmm. punya saran buat klub bukunya UNER ya. Mungkin Oh, bisa mungkin bisa memberikan nasihat-nasihat nih buat klub bukunya UNER biar banyak berkembang dan mungkin teman-teman mungkin struggle-nya ini loh Mas kadang yang mungkin kan kan komunitas itu nggak sehari dua hari memang dibangun, apalagi sepakat komunitas sepakat Mas. membaca ya. Kayak gitu. Hmm. Mungkin punya saran-saran menarik buat teman-teman klub buku di UNER. Hmm. Mungkin kalau saran ini sharing Mas, ini sharing. Karena aku pikir Mas Agung dengan klub buku UNER itu sudah banyak sekali praktik baik yang kami pun sudah belajar juga dari klub buku UNER. Contoh adalah bisolnya Mas, setiap pekan itu kan ada tema bacaan, apa ngomongnya, tema bacaan itu juga di beberapa kegiatan SBP kami juga terapkan Mas. Pada akhirnya kami menyontoh juga di di klub bukunya UNER, jadi saling bertukar informasi kayak gitu. Nah, kupikir tapi UNER ini menarik ya, karena kan pertama kita di lingkungan kampus. Untuk teman-teman, aku mau mengajak dulu teman-teman yang mendengarkan, teman-teman yang suka baca buku di Unair, ada loh wadahnya. Kalian nggak sendirian teman-teman, gabunglah ke klub baca buku UNER di perpustakaan kampus B, kegiatan rutin tiap minggu, akan ketemu dengan orang-orang yang sama dengan kalian, aku yakin. Aku yakin di luar sana anak-anak UNER banyak yang suka baca buku tapi nggak tahu harus kemana. Datanglah ke perpustakaan teman-teman, oke? Gitu. Terus saran buat apa klub buku Unair mungkin,
yang aku lihat Mas, UNER itu kan punya modal perpustakaan. Kalau kami Surabaya Book Party, struggle-nya adalah tempat. Klub baca buku UNER nggak punya struggle itu. Kupikir punya daya tarik yang cukup kuat gitu kan. Tempatnya ber AC, rumput juga. Maksudnya kalau mau pakai rumput juga bisa ada di depan perpustakaan. Mau duduk lesehan bisa, ada kursi bisa. Kupikir itu jadi poin plus tuh Mas, modal gitu kan. Terus berikutnya klub buku UNER juga bisa mengakses ngomongnya dosen-dosen mungkin yang penulis di kampus bisa diakses gitu kan. Terus karena ini membawa nama lembaga perpustakaan UNER resmi gitu Mas ya. Kupikir aku tuh iri sama perpustakaan UNER. Karena apa Mas? Karena ini lembaga gitu kan. Bisa sebenarnya kayak tanda kutip nge-reach out kayak Gramedia, penerbit-penerbit bisa nge-reach out penulis-penulis lokal yang mana tuh daya tariknya tinggi gitu Mas. Bikin kayak kemarin kan sempat sama Delestari tuh UNER klub buku UNER ngundang itu tuh aku iri banget sih Mas, kayak wah kapan Surabaya Book Party bisa ngundang Delestari gitu. Nah itu mungkin perlu diseringin kayak gitu karena itulah yang pada akhirnya jadi senjata utama untuk menggait orang-orang, jadi kayak semacam pengenalan dulu, setelah sudah hook baru ditarik ke klub buku untuk lebih sustain kayak gitu Mas Agung. Jadi aku pikir UNER tuh perpustakaan UNER dan klub bukunya punya resource yang tak terbatas tanda kutip ya, tak terbatas yang komunitas seperti SCP ini nggak punya dan aku pikir bisa banget buat dimanfaatkan gitu sih Mas Agung. Wih, terima kasih buat sarannya. Mungkin emang perlu banget ya, kita reach out dengan pihak-pihak luar yang tentunya pengen bekerja sama dengan perpustakaan. Mungkin itu memang perlu digalakkan lagi sih. Betul-betul Sepakat sekali. sepakat Mas. Nah, sekarang boleh cerita nih waktu di Medan seperti apa? Boleh diceritain ke teman-teman di Hmm. YouTube ini seperti. Di Medan teman-teman. Jadi kan book party itu kan jejaring ya. Book party itu bisa dibilang hampir setiap kota, nggak hampir ya, banyak kota tuh punya jejaringnya gitu, chapter-chapternya gitu kan. Nah, termasuk di Medan. Di Medan kebetulan polanya sama. Awalnya ikut, terus tertarik jadi yang mengurus, terus dipercaya jadi ketua. Nah, di Medan ini tantangannya beda sama Surabaya, Mas Agung. Di Surabaya itu kan maksudnya di Jawa, Surabaya kota besar gitu kan. Kampus tuh banyak. Surabaya bahkan eh, waktu dipimpin Pak Ihsan sebagai kepala dinas pendidikan itu kan jadi rujukan untuk pendidikan. Jadi banyak orang-orang terpelajar di Surabaya. Bukan berarti kota lain enggak. Cuma maksudnya atmosfernya tuh di Surabaya kerasa. Di Medan, Mas, beda banget. Beda banget. Yang kupikir di Surabaya budaya baca udah langka. Di sini makin langka lagi, Mas. Aku nggak bohong beneran. Karena di sini kan kampus kampus yang PTNBH kan hanya USU gitu. Sedangkan di Surabaya kan ada UNESA, ITS sama UNER. Aku pikir itu sudah bisa bikin ekosistem sendiri gitu kan. Nah, di Medan tuh karena pelajarnya itu yang hanya tanda kutip hanya USU yang mungkin dekat dengan kami sering berkegiatan dan interest dengan buku. Bukan berarti yang lain nggak ada, tapi memang susah untuk menjangkaunya gitu. Itu kerasa banget Mas, untuk mencari orang-orang yang suka baca buku itu tuh sangat 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 ya susah lah Mas. Aku agak bisa menggambarkan selain kata susah karena eh apa terus kalau selain ngomongin tentang menjangkau orang-orang gitu ya. Terus ngomongin tentang ruang publik. Sebenarnya ruang publik di Medan tuh sama banyaknya kayak di Surabaya gitu kan. Cuman memang tantangannya beda. Di Medan ini ruang publiknya itu tidak setertata Surabaya. Jadi walaupun lebih mudah untuk digunakan, tapi khawatir tidak nyaman gitu. Jadi kalau ngomongin tempat, kami juga berpindah-pindah, tapi ya itu tadi tantangannya memang tidak serapih di Surabaya. Kupikir itu kami juga sudah bisa paham polanya gimana dan kami akhirnya melakukan pola yang sama dengan yang waktu Surabaya dulu. Kami ada kerjasama dengan Gramedia, kerjasama dengan penerbit, kerjasama dengan kafe, dengan tempat-tempat yang bisa ngasih kita itu space untuk baca buku. Ya udah kami pergi di sana. Terus bedanya di Medan juga dengan Surabaya, di Medan itu sebenarnya kalau bisa dibilang komunitas baca buku itu masih jarang, masih jarang. Untuk ngomongin jumlah. Kalau aku lihat di Surabaya tuh angka puluhan tuh udah ada lah. Di Medan mungkin masih belasan, bahkan nggak sampai 10 komunitas baca buku di Medan. Jadi memang benar karena demand-nya dikit,
supply komunitas juga dikit gitu. Jadi untuk kami bisa merangkul orang-orang yang punya semangat yang sama, untuk merangkul orang-orang yang punya apa ngomongnya tadi semangatnya sama, resource untuk berbagi resource itu tuh juga susah banget gitu sih Mas. Karena tadi aku percaya yang namanya memfomokan baca buku, masyarakat baca buku itu tuh kerja kolektif. Kita nggak bisa sendirian. Tapi karena pemainnya dikit, dikit komunitasnya, jadi makin susah untuk kita menggalakkan gerakan ini. Kayak gitu sih Mas. Itu struggle di Medan. Tapi kupikir dengan semua suka dukanya itu kupikir masih worth it karena melihat orang-orang baru datang ke kegiatan kami book party baca buku, melihat bagaimana mereka diterima dengan tangan terbuka oleh kami gitu kan, para bookmates, terus mereka jadi merasa kayak dapat safe space baru, dapat kebiasaan baru, itu kupikir sepadan dengan struggle-nya gitu sih Mas Agung. Kalau boleh tahu, biasanya kalau teman-teman Medan Book Party kalau datang, atau seperti kayak di Surabaya gitu, setiap hari Minggu dan yang datang berapa orang, Mas? Iya Mas, jadi kami juga sama setiap hari Minggu, beda jam aja. Karena kan sebenarnya pengelolaan book party di masing-masing region itu kan sebenarnya bermacam-macam ya, terserah terserah pengurusnya masing-masing. Kami kegiatan di siang, karena apa? Karena banyak teman-teman yang mau hadir itu paginya ke gereja Mas, gitu. Jadi kita kalau pagi itu banyak yang nggak bisa hadir. Nah kalau sore terlalu sore pun juga khawatirnya juga ada yang ibadah juga. Jadi kami siang kegiatannya siang menuju sore gitu. Yang hadir sebenarnya nggak jauh dari Surabaya ya. Kami di angka 60-70 tuh apa namanya sering mencapai itu. Rata-ratanya 60-an untuk yang hadir. Tapi tadi Mas sebenarnya karena apa? Karena memang sedikit komunitasnya kayak gitu. Jadi pilihan orang-orang tuh untuk datang ke yang serupa itu dikit gitu. Jadi ini sebenarnya dilema ya. Maksudnya satu sisi senang karena Medan Book Party itu banyak banyak yang hadir, tapi sisi lain ini menandakan bahwa ekosistem baca buku di Medan itu masih masih minim. Jadi orang tuh minim pilihan. Kalau Surabaya kan enggak. Surabaya kan banyak pilihan, orangnya juga banyak. Akhirnya jadi lebih enak untuk menggerakkan kayak gitu sih Mas. Betul-betul jadi saling mengisi ya kalau nanti di Surabaya Betul. gitu ya. Oke. Betul Mas, betul. Wah, terima kasih buat bincang literasi hari ini, buat Ya Mas Mas Arif Agung. yang sudah menyempatkan waktu ini bersama kita di Library Podcast. Kita ketemu Terima lagi kasih banyak. di bincang-bincang lainnya ya, Mas. Sampai Oke. jumpa dan salam literasi. Salam literasi, sampai jumpa semuanya. Library Podcast, podcastnya literasi. Yeay.